Cuma Coba diskusi tunjukkan kalian. dulu peraturan gereja Suara Injil Indonesia, coba. Gereja liar itu. Ambulan Iya. angkut Elia. Kasih tiul, Liar, kau panggil bawa ambulan. nomor Kasih urut tiul, liar. kasih tiul. Sentil. Ini kasih tiul, panggil ambulan dulu. Kasih tiul, Ya, Itu pemenang Kasih, untuk orang Kalau kesehatan. memang narasumbernya Kak. Panggil ambulan. Ini nggak ada peraturannya, Ambulan. nggak ada Ya, peraturannya. nanti Ini ambulans. berarti kalau nggak ada peraturannya bebas ini, bebas. Nomor ini gereja liar. Gereja bebas. Belum terdaftar itu. Kita tunjukkan peraturannya, tapi nggak ada. kita pakai data Coba suara ambulan dulu, suara ambulan. Kita kirim dulu ke keranda mayat dulu Iya. dia. Ke lubang buaya. Kak Sintiul, berangnya Kak Sintiul, bawakan dulu gereja ambulan. Kok gereja ambulan jadinya kan? Elia. Udah kau di bawah, meninggal kau. Udah kamu nggak bawa data, kau di bawah kamu. Udah congor, Lubang buaya. ke lubang buaya kamu sana. Iya. Nekat yang nyata kamu. Disuruh bawa data gerejamu. Saya jemaat. Kita cari. Besamu nggak ada peraturan, berarti kamu bebas. Nggak ada peraturan, berarti bebas. Paman. Mau jina, mau nggak jina, mau istri 10 boleh, karena nggak ada Paman. peraturan. Ya, nekat kalian memang. Oke, ini gereja Advent, jalan lurus. Lurus lagi ini datang ini. Nih, kita binasakan mereka ini, Gi. Kita binasakan di sini semua. Oke, jalan lurus. Apakah di gereja kalian boleh menikah kembali? Cerai hidup boleh atau tidak? Gimana pertanyaannya? Kalau kalian cerai hidup, boleh nikah lagi nggak? Kalau menurut Alkitab itu gimana itu? Apa dikatakan Enggak, Alkitab? peraturan gereja mau enggak? Saya enggak menurut Alkitab. Alkitab itu benar. Menurut gerejamu, peraturan gerejamu, gereja Advent itu kalau cerai hidup itu boleh nikah lagi enggak? Kedengaran suaranya, anda kedengaran. Ya, tes suara saya nih. Suara saya kedengaran enggak nih, teman-teman? Kedengaran. Memang kau nekat yang nyata kau memang. Parah kau memang ini ya. Suara apa nih? Jalan lurus. Kau nekat yang nyata kamu. Suara saya kedengaran loh. Maka Memang kau Putar itu. pembohong ya. Gereja Advent itu pembohong. ayo tidur. Putar semua. Apanya yang diputar ini? Si kakak ini pun lucu Itulah, kali. itulah. Apa yang mau diputar? Video. Aneh orang yang datang ke malam ini, betul. Di room saya ini kalau nggak aneh, bukan room elang namanya ya. Oke, baik, jalan lurus. Saya mau tanya sama kamu, jalan lurus. Di gereja kamu lanjut, boleh nggak lanjut. cerai hidup? Kalau tidak ada yang bersalah tidak boleh cerai hidup. Kalau tidak ada yang bersalah, tidak boleh cerai hidup. Kalau bersalah, boleh cerai hidup. Kalau salah satu berzina boleh. Oke, kalau salah satu berzina, boleh bercerai. Lalu boleh nikah lagi. Boleh daripada dia harus hidup berzina. Mana ayatnya Baiknya kawin. bercerai? Mana ayatnya bercerai lalu nikah lagi? Di ayat. Itu Loh. kan ada ayatnya. itu. Loh, mana ayatnya? Di mana? Loh. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Loh. Daripada seseorang hidup dalam zina, lebih Jangan baik ngarang dia bebas. kawin. Kamu pakai ayat. Bentar. Kamu boleh bercerai karena zina lalu kawin lagi. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan gitu. Ada itu ayatnya. Iya, di mana? Ada Di hidup mana? dalam zina. Ini Dengar dulu. penonton saya ini Dengar. 106 juta nih loh, 106 juta. Di mana ayatnya? Di mana Mau ayatnya? 1 M itu tidak peduli itu penonton Iya, itu. artinya kamu harus bawa data valid. Di mana ayatnya bercerai karena zina, lalu boleh nikah lagi? Di mana ayatnya? Kata Yesus. Lo kan ada ayatnya bila seseorang Iya, di hidup mana dalam biar zina, lebih baik dia dibacakan? kawin. Iya, di mana ayatnya? Biar Cari aja dibacakan. situ Bang Elangnya. Iya, di mana ayatnya? Itu. Di mana Kalau ayatnya? orang Kristen
Nah ini modal congor juga ini. Inilah kalau nggak modal congor nggak Kan protestan. ada ayatnya tuh. Mana ayatnya? Biar dibacakan. Ini banyak yang membaca ayat ini. Di mana ayatnya? Berat memang. Berat son, berat son, berat. Ada ayatnya itu. Mana ya? Ada. Aku ya di mana dibacakan? Mana? Masa kau sebagai orang Kristen tidak tahu ayatnya di mana? Saya nggak tahu. Justru saya nggak tahu. Saya tanya kamu, di mana ayatnya? Bunyi ayatnya begini, daripada hidup dalam zina lebih baik dia kawin, kan gitu. Mana? ayatnya. Mana ayatnya? Di mana? Coba di mana? Kamu Kristen apa sih? Memang kau nekat yang nakal. Kau nekat. Kristen apa kamu nih? Nggak. Gini, kamu Kok bilang nggak tahu kamu ayatnya? di mana Yesus mengajarkan daripada kamu berzina, kamu kawin lagi. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana ayatnya? Kan ada itu ayatnya, Ya, di daripada mana? hidup dalam Ini zina Untuk lebih baik nekat dia ini. kawin. Jangan kau ditonton orang Bila orang tidak 104 tahan, orang. ya lebih baik dia Kamu kawin. jangan kayak anak tekad. Ada. Ditanya ayatnya, kamu nggak nunjukkan ayat. Di mana ayatnya? Sebenarnya kelas kamu nih kelas bagi Nah, saya kan kemana- Mulai Duduk. ya. Memang kalau jalan Ulang, lurus ulang, ini pertanyaan saya itu tajam. Coba sama Om Dudul saya serahkan. Karena gini, pertanyaan saya ini sangat tajam sama Kalau dia. bagi saya Bentar dulu. Saya serahkan sama siapa? Pio aja lah, Pio atau Om Dudul. Silakan. Aku kalau dia ini nanti tak kemana-mana. Pio, ini ikan-ikan kecil saya serahkan sama Om Dudul sama Pio. Kalau saya makan ikan paus, makan ikan kecil, tak cocok. Saya mau makan ikan besar. Jalan lurus ini ikan kecil. Silakan Pio, kamu biar Om Dudul biar selevel sedikit. Ketika saya tanya dia nggak kasih jawaban. Kasih jawaban. enggak lah, saya pun enggak level. Iya, oke, di Saya mana tidak ayatnya? level dengan kamu lah. Oke, ketika bercerai kata Yesus, lalu boleh nikah lagi, di mana ayatnya? Ayatnya enggak percis dengan kata-kata kamu. Memang. Ayatnya bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini. Daripada hidup Oke, Pio. dalam zina, lebih baik dia Di kawin. mana ayatnya? Kamu cari, tulis biar kita baca. Kita membaca. Mana ayatnya? Masa kamu Kristen enggak tahu ayatnya? Saya di nggak mana tahu. tertulis? Makanya tunjuk ajari saya. Saya nggak tahu. Berarti dipertanyakan ke Kristen. Dipertanyakan. Gini loh, jalan lurus. Justru karena nggak ada ayat, makanya kita nggak bacakan. Kalau ada ayatnya, makanya tunjukkan di mana ayatnya. Kamu itu lang, Nah, kamu itu itu lang, katanya. Kamu itu lang ini. Ini Allah tidak boleh frase-frase. hanya itu aja Iya. kamu tahu ayatnya. Bentar. Frase-frase kata-kata seperti ini, kamu itu lang. Nah, udah bingung dia di sini. Oke, Om Dudu, silakan Om Dudu. Selesaikan dia Om Dudu. Kalau sama dia menghindar-hindar kemana-mana. Takutnya dia nanti kabur dari saya. Oke. Kalau sama si Pio Saya nggak mungkin agak bingung, melambai-lambai dulu bingung sama saya. si Om Dudu, sama Om Thomas. Silakan Om Dudu bertanya sama dia. Om Dudu. Salam Om Dudu, nih nekat juga nih Om Dudu. Naik tapi nggak ngomong, ini gimana nih? Pio, buka mic-nya Pio, silakan. Malam ini kerja keras kamu nih, hajar si gereja Pak jalan Advent ini. Pak jalan lurus. Kita itu bukan seperti Saracen Islam yang wajib hafal kitab suci, bukan seperti itu. Oke? Jadi kalau Bapak memberikan dalil dasar, tunjukkan Matius berapa, Yohanes berapa, Markus berapa, Lukas berapa, biar jelas. Langsung dibacakan ini lektor satu di bawah ini. Siap. Pak Thomas. Di mana ayatnya kita harus hafal kitab suci? Aku bilang Ayo, Pak ayo. jalan lurus. Pak jalan Bentar. lurus. Sebentar dulu, Aku bilang begini, Pak. sebentar. Apio, Elia kau di bawah. Kamu gereja suara Injili di Indonesia. Kau ngaku-ngaku Katolik. Dari situ aja kamu bohong udah. Ya. Kamu bohong.
kalau kamu pembohong, kamu bersihkan dulu mulutmu yang bohong itu. Baru pikiranmu supaya pintar, minum susu 10 gelas. 10 gelas tapi cap nona ya. Baru kamu makan sayur kangkung biar pintar. Elia, kalau kamu mau debat sama saya, ya, kamu yang kabur, bukan saya yang lompat, ya. Saya nggak pernah kick, ya orang-orang. Kamu yang kabur dari saya. Ketika saya tanya kamu kabur. Sekarang kau tapping di bawah. Kamu minum susu cap nona 10 gelas biar pintar. Baru makan sayur kangkung. Tuh selesai kamu sudah. Silakan Pio, kejar dia nih. Jadi mana ayatnya Pak yang tadi Pak Bapak bilang? Kita buka sama-sama. Baca. Gitu. Ketik aja daripada hidup zina lebih baik dia kawin. Ada situ. Itu ayat itu suatu hal yang biasa itu di dalam iman Kristen. Dan sering itu didengar itu. Oh, kawin cerai maksudnya biasa dalam Kristen, Protestan. Oh, siapa bilang kawin cerai? Bukan saya katakan. Daripada hidup dalam zina lebih baik dia kawin. Walaupun dia sudah beristri, nggak apa-apa. Siapa bilang dalam istri? Ya kan kau bilang tadi walaupun biar tidak jadi zina, ya kan kawin aja. Jadi kalau ada suami istri, ya kan suami istri nih. Nah, suami ini suka sama orang lain, sama cewek lain, gitu kan. Daripada zina, mendingan kawin, begitu. Ya kan? Kalau sudah dikatakan zina, berarti itu tidak ada ikatan lagi suami istri. Nah, berarti menikah kan? Paham. Kalau sudah dia menikah, dia pakai istrinya, suami istri. Mana sih? Kamu kan bilang tadi daripada berzina mendingan jangan kawin. ngelanturkan kemana-mana. Ya kan kau bilang tadi daripada zina mendingan kawin kan? Ya kan? Saya kasih contoh begini. Aduh, Itu Saya aturannya suami yang sudah menikah, yang Dengar, sudah dengar dulu, bercerai. Bentar. Dengar dulu. Itu aturannya yang sudah menikah, yang sudah bercerai atau yang single, yang janda, yang janda cerai mati, atau yang cerai hidup, atau yang single. Aturannya itu. Dengar ya, kasih saya kesempatan. Pertanyaan saya, daripada kamu berzina, itu baiklah kamu menikah. Itu aturannya kepada janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya, atau yang cerai hidup, atau yang single. Jangan arahkan saya ke pemikiran Anda. Meninggal, saudara-saudara. Ini pertanyaan saya tajam, makanya saya bilang meninggal selalu saya bilang. Kalau kamu memang bentar, jalan lurus. Itu aturannya itu yang kamu bilang daripada berzina. Lo berarti kalau punya istri boleh kawin lagi sama istri orang, gitu maksudmu? Nekat kamu. Pertanyaan receh. Justru saya pertajam pertanyaan saya. Itu lebih baik zina, kamu kawin lagi. Itu pertanyaan orang janda yang sudah ditinggal suaminya, yang mati, atau cerai hidup, atau yang single masih gadis. Yesus tidak menyuruh kita untuk zina. Memang nekat memang kamu. Memang Anda kamu nekat, Pio. Kamu kejar lagi, Pio. Memang kalau sama saya, kalau pertanyaan saya jelas sekali. Silakan Pio, kau tajamkan, jangan kau jadi lemah. Nanti kau meninggal, saya buat kau Pio. Silakan. Jadi di mana ayatnya gitu. Tanya itu aja dulu. Dengar penjelasan saya. Ayatku minta, bukan penjelasan. Tidak cukup satu ayat dengan Anda itu. Iya, ayat dulu baru dijelaskan, diinterpretasikan ayatnya. Akiu Anda itu kan akiu si ayat. Loh? Oh, aku lebih sola skriptur dari prosetan. Oh, tidak peduli itu soal apa itu raju mau soal apa itu. Oh ya udah. Soal sido apa itu? Sola sido, iya. Tak penting bagi saya itu soal. Bentar dulu. Terima kasih Om Dudu. Nah, harus kita ucapkan terima kasih. Apa tadi tuh?
Gitar Spanyol tuh tadi diberikan itu. Aku tadi apa tadi? Biolin atau apa tadi dikirim Om Dudu tuh? Gitar Spanyol atau biolin itu? Gak ngerti saya. Baru kali ini saya tengok tadi kayak gitar Spanyol atau biolin itu. Oke, lanjut. Oke, kamu udah dikasih juga tuh. Biolin tuh. Makasih, ucapkan terima kasih dulu. Udah. Suka iseng soalnya. Nanti ada lagi pertanyaan aneh-aneh dari dia. Ya, Jangan dulu ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan aneh nanti. Ya, itu nanti tuh kita intern. Intern dia biasa itu. Sekarang kau fokus sama Protestan ini. Nah, kan? Pak jalan lurus cepat. Mana ayatnya? Karena tidak ada itu. Yang ayat yang kamu maksud itu harpa itu. Saya pikir biolin tak gitar Spanyol. Harpa oke. Baik. Aku tahu ayat yang kau maksud itu, tapi bukan seperti interpretasimu ayat itu. Jadi yang mana yang sesuai interpretasimu? Cepat. Pak jalan lurus, coba. Lalu di mana ayatnya tidak boleh kawin tapi hidup zina? Di mana ayatnya? Aku tanya ke kau. Di mana Bapak. ayatnya? Coba di mana ayatnya? Apanya? Kamu dulu sodorkan ayat, terus kamu Tidak boleh cerai jelaskan tapi boleh zina. Di zina. mana ayatnya? Di mana Begitu. ayatnya? Oke. Saya tunjukkan KTP saya Katolik. Apa Ya, lagi? Elia. Oh ya, kau Boleh saya tunjukkan dulu. tunjukkan? Nah, kau tunjukkan Biar dulu. aku perlihatkan sama betapa idiotnya kau. Oke, kau tunjukkan. Boleh saya tunjukkan ya? Lihat, saya tunjukkan. Kok jadi kasih bentar. Nah, kau tunjukkan kau Katolik. Kau Katolik bidat Protestan. Ya, banyak Katolik bidat. Itu Martin Luther, itu Katolik bidat itu. Kau salah satunya pengikutnya. Coba tunjukkan. Katolik bidat banyak. Itu Imam Martin Luther tuh pastor itu. Coba tunjukkan. Silakan. Kok lama kali kau nunjukkannya? Atau kau mau tipek-tipek dulu KTP-mu? Kau tipek, kau tulislah Katolik, gitu. Memang berat. Aku kalau buka lab malam-malam ini orang-orang aneh sih yang naik sama saya, betul serius. Kalau nggak orang aneh, bukan room elang namanya ini ya. Harus yang orang-orang aneh saya buat. Iya, karena Rom Katolik itu pun aneh-aneh juga. Sabar kau, dia mau menunjukkan KTP-nya yang Katolik bidat itu. Sebentar kau. Dia lurus. Kau Advent selesai kau saya buat nanti. Hajar kau. Oh, Advent. Wah, ini bagus ini kelas kau, Advent. Kau hanya kau sendiri yang beribadah hari Sabtu, yang lain semua hari Minggu. Bagus ini, bagus Advent. Aku suka Advent. Nah, sini. Hanya kau sendiri yang beribadah hari Sabtu. Yesus beribadah hari Sabat kok. Kau itu siapa? Yesus disalib karena apa? Bentar, Yesus disalib karena apa? Bentar. Kalau soal beribadah hari Minggu itu, ya, Yesus kan memecahkan roti itu di hari Minggu. Dia bangkit pada hari Minggu. Itu makanya orang Kristen beribadah hari Minggu. Ya, iya, setelah dia bangkit. Enggak, bentar. Kamu itu orang Yahudi. Para rasul itu berkumpul di hari Minggu. Ya, mana ayat mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah dia bangkit, dia pergi ke sinagoga pada hari Sabtu atau hari Sabat. Di mana ayatnya? Saya mau tanya dulu. Di mana ayatnya? Ketika dia bangkit. Rasul Paulus ke gereja itu ke bait Allah, dia itu hari Sabat kok, setiap Sabat. Iya. Mana pernah Rasul Paulus itu beribadah pada hari Sabat, ya. Tapi memecahkan rotinya di hari Sabat atau di hari Minggu? Memang itu ada. Bentar, Pak jalan lurus. Kau tahu Paulus itu siapa? Muridnya siapa? Muridnya Imam Gamaliel. Memecah-mecah roti itu tidak pernah disebut hari Kamu tidak tahu itu.
Itu muridnya Imam Gamaliel. Makanya Eh, memecah-mecah roti itu tidak pernah Bentar, disebut bentar. hari Nanti kita Minggu. supaya jangan lari dulu. Nanti saya selesaikan dulu. Bentar. Elia, kamu mana tunjukkan KTP Katolik bidatmu? Coba tunjukkan dulu. Kenapa kau lama kali? Perlu ada tipek, biar ku kirim tipex. Kenapa lama kali? Ya, saya kasih layar besar kamu ini. Karena banyak Katolik bidat. Martin Luther, seorang pastor itu, dia bidat, dikutuk. Apakah kamu salah satunya lagi? Silakan buka KTP-mu. Kok malu kamu sekarang? Kenapa kamu malu? Oh, nekat kamu bilang-bilang gitu. dia mau report itu kayaknya. Kasih turun Dah. aja. Oke, udah nggak apa-apa. Kamu dulu tenang dulu ya. Tenangkan rohmu. Oke, sekarang siapa ini? Sahabat-sahabat. Si sahabat nih, si jalan lurus ini. Kalau si jalan bengkok lah kita bilang ini, nggak pakai ayat ya. Oke, kalian dua dulu diskusi. Silakan. Nah, Pak. Aku mau kasih ayat soal sahabat ini. Yohanes 5 ayat 18. Aku bacakan biar jelas. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Meniadakan hari Sabat. Kok pula bilang Yesus hari Sabat? Karena dia Tuhan, dia hari Sabat itu. Melanggar, Mana ceritanya? melanggar hari Sabat loh. Dia meniadakan. Hah? Dia melanggar di hari Sabat. Dia bekerja di hari Sabat. Kalau di hari Sabat itu nggak boleh bekerja. Berarti Yesus menentang hari Sabat. Kok kamu itu mengikuti hari Sabat? Gimana sih kamu? Sudah? Sudah. Lanjut. Sudah. Oke. Itulah oon kalian itu. Oon. Itu kan di mana? Yohanes 5 itu kan tuduhan orang Yahudi. Menurut tuduhan orang Yahudi, Yesus itu meniadakan orang hari Sabat. Padahal tidak. Itu kan tuduhan orang Yahudi. Masa didengar Kok tuduhan orang tuduhan Yahudi? itu memang fakta, nggak ngawur kamu. Yesus melanggar hari Sabat kok tuduhan lagi? Memang kamu nekat kamu ya. Kamu nih Itulah. makanya Yesus disalibkan. Bentar Paman Elang, aku tuduhan. baca biar jelas Itu bukan ini. tuduhan. Bentar aku baca. Itu memang Mulai sudah dari- fakta. Paman Ngawur Elang, kamu. bentar aku baca. Mulai dari 16. Mulai dari ayat 16. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat nggak? Kok tuduhan lagi kau bilang? Memang bacakan kamu dari anak 16 biar TK, jelas. memang kamu nih ya. Aku bacakan dari 16 biar jelas. Iya, baca dan dulu. karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dia melakukan, bukan tuduhan. Tuduhan pula kamu bilang. Kamu modal congor kamu jalan bengkok. Itu Apa makanya saya bilang. Apa Makanya lagi? saya katakan kalian itu Oh, memang kau gak ada cara. menurut orang Yahudi. Udah kau dibawa dulu. Dibawa dulu. Kau jualan. Kasihan kalian itu. Udah kau jualan kangkung dulu. Sayur kangkung kau dulu. Udah kau nggak bawa datang, hanya nyerang oon. Kau dibawa dulu kau. Emang kau sungguh nekat kau. Naik kau nggak bawa data, malah bertentangan datamu. Nanti kau naik 5 menit lagi. Ini si Elia dulu nih. Elia, apakah kamu sudah meninggal atau masih hidup? Coba silakan diskusi sama si Pio. Tunjukkan data ayatmu. Mana data KTP-mu? Kau Katolik. Silakan. Elia, KTP-nya mana? Iya. Oh, KTP. Mana? Di mana KTP? Lihat. Mana Stikernya, KTP-mu? stiker. mana Katolikmu? Mana? Kat- Katolik. Namamu siapa? Elia. Oh. Gak perlu kau tahu namaku. Oke. Kamu masih Katolik tapi kamu gereja di Suara Injili, gereja Suara Injili. Iya. Sebentar. Tujuan Iya. kita dibilang gitu. Saya mau Bentar lihat dulu. ibumu. Saya mau lihat Bentar ibumu. dulu, bentar.
kamu sama dengan si Martin Luther. Bukan. Saya gereja di Katolik. Saya nikah di Katolik, diberkati di Katolik. Saya baru nikah. Diberkati. Saya mau mengujimu. Sebentar. Iya. Jadi kalau nikah di Katolik, Begini. kenapa kamu gereja di gereja Suara Injili? Kenapa kau nggak di gereja Suara Injili kau nikah? Begini. Sebentar. Gimana? Begini, saya tantang dulu kau bro. Kita debat profesional. Dari tadi kita nggak profesional rupanya. Oh bukan. Kau cuma menanya aja, nggak pernah saya bertanya. Silakan kamu bertanya. Kamu tadi kan sudah bertanya tadi. Apa yang mau kau tanyakan? Oke, saya tanya. Menurutmu, oke? Doa Salam Maria saja. Salve Bang Elang, selamat malam. Salve. Doa Apa doa Salam Salam? Maria. Kau kan selalu menghina apa di sini? Apa namanya itu Protestan? Oke, saya tanya dulu samamu. Di dalam tradisi menghina gereja, di abad Protestan. pertama, Memang sebentar. Protestan memang terhina. Protestan itu Sebentar. cara kawin lagi memang terhina itu. Bentar, Saya tahu boleh maksud ngomong nggak, baik. Bang Elang, sebentar sama Elia? Bentar, Elia. Oke, ini saya Nah, mainkan dulu sama Elia. Elia. Iya, Elia ini kan sudah lama ikut saya. Sebenarnya agama kamu apa? Katolik atau Injili? Oh, saya Katolik. Jujur aja dulu, kamu mau ke Katolik kan? Tunjukkan tadi. Saya Katolik. Katolik. KTP tunjukkan. Tapi Begini, kalau kita memang pengikut Kristus, bentar. Ya. Entah itu KTP kawanmu. Namamu nggak kau tunjukkan. Kenapa kau takut menunjukkan namamu? Sesuai nggak namamu Elia dengan sesuai KTP nggak? Ya, Ini itu kan begini Bang Elang. marga Kalau saya. kalau nama Marga asli saya, itu memang marga kita kan saya. di Marga saya Fakultas mana? Agama. Kadang-kadang nggak berani juga nunjukin nama asli kayak saya kan juga pakai Salomo 01 itu bukan nama asli saya. Saya masuk ini karena Elia tuh udah lama ikut saya dari awal, jadi saya tahu dia memang aku Katolik dulunya. Ya Elia ini muridmu. Elia ini muridmu. saya Bukan juga muridnya, murid, kawan. satu partner lah. Partner, oke. Tapi begini, saya mau luruskan ini. Begini, kalau kau merasa paling gimana ya? Kalau misalnya Protestan salah, apalah salah begini, saya uji dulu kau. Gini. Uji dulu kau. Oke, kau uji lah, silakan. Oke. Dalam sejarah gereja di abad pertama, oke, jemaat mula-mula itu yang dipimpin oleh Polikarpus, Irenaeus, dan Hippolytus itu adalah buah pelayanan para rasul. Belum pernah ada diajarkan di sana doa Salam Maria. Rumusan doa Salam Maria baru ada di abad kelima. 500 tahun. Setelah itu sebentar, saya- dengar. Dengar ya. Kau ngarang bebas. Di Sebentar, Alkitab sebentar. itu sudah ada. Dengar dulu. Malaikat Gabriel, ya, itu sudah mengatakan, Salam Maria, hai engkau yang diberkati Allah. Tuhan menyertai engkau. Semua rumusan doa Salam Maria itu berasal dari Alkitab. Sudah? Jangan Nah, kau pokoknya saya bawa belum ke selesai. abad kelima. Di Alkitab sudah ada. Rumusannya baru ada di abad kelima. Rumusan doa Salam Maria baru ada di abad kelima. Tunjukkan datamu. Ketika malaikat sebentar. Ketika Tunjukkan malaikat datamu. itu ngomong, Tunjukkan bukan datamu. Tunjukkan datamu di abad kelima doa Salam Maria. Tunjukkan datamu. Nah, itu dia. Saya Mana tantang kau datamu? berdebat profesional. Saya tantang kau berdebat profesional. Mana kau bilang ke abad kelima? Mana datamu bahwa doa Salam Maria itu di abad kelima? Jelas. Mana? Jangan begitu. Di Alkitab sudah ada. Justru Ya, dengarkan saya. Di abad kelima doa Salam Besok. Maria itu ada. Saya Coba bawa tunjukkan datanya. datamu. besok saya Kak, mau. kamu kok besok ini gimana? Dari tadi kau Saya besok print semua. datanya. Enggak. Besok saya bawa datanya. Udah Saya kau di bawah. tunjukkan Di bawah. Nah, pengecut nih, gak ada ilmu. Di bawah. Dari tadi kamu besok ke besok. Om, jangan semuanya diturunin, Om. Pasiennya bukan. hilang, Om. Enggak, bentar dulu dia minum susu dulu di bawah sebentar. Saya turunkan dia. Ya, kita diskusi sekarang, dia bawa data besok. Belum tentu saya besok itu live. Atau dia belum tentu ketika saya live dia datang. Belum tentu. Kamu tinggal cari
Ya, tinggal cari. Itu loh. Kamu bawa bilang 2 Salam Maria itu di abad kelima. Tunjukkan datanya. Kamu harus siap. Ganti pemain dulu. Si jalan bengkok ini dulu kita naikkan dulu nih. Ya. Bang Elang, saya boleh ngomong sebentar. Itu Ya. kalau Elia itu selalu pakai data sebenarnya. Entah kenapa malam ini bilang besok gitu. Elia, kalau kamu di bawah, tolong didengar. Gak boleh begitu. Kalau kamu betul-betul Katolik, kamu bantu dong teman-teman Katolik kasih data bahwa betul-betul ada rumusan di abad kelima gitu loh. Gak usah bilang besok. Kamu kan sudah lama di dunia apologet. Kamu ikut saya juga udah lama loh. Kok Tunjukkan sama data aja aja. kamu? Kan kita sama-sama Katolik. Kenapa mesti Bilang besok. Tinggal kamu cari di HP-mu, tunjukkan on cam. Selesai kan? Betul. Bang Elang, saya turun ya. Terima kasih ya naikin. Oke. Terima kasih. Oke, salve, Om Salve. Perlu Itu loh. luruskan dulu pernyataannya si Elia tadi. Rumusan itu susunan gitu atau rancangan. Sudah ada sejak abad pertama. Di Alkitab itu kan ada itu susunannya. Lukas 1 ayat 28 selanjutnya seterusnya. Itu susunannya, rancangannya. Gitu, rumusannya. Bicara omong kosong pula kau di sini. Lanjut, Pak Jalan Lurus. Sahabat. Saya menemukan peraturan pernikahan di gereja Advent. Kita masih bahas sahabat, jangan dulu pernikahan. Aku udah tahu, aku udah pernah buka peraturan gereja Advent. Aku udah pernah. Makanya, Oh, oke. bentar. Kita memang fokusnya di sini. Protestan boleh cerai nikah lagi. Aku udah pernah buka itu. Silakan, aku besarkan. Aku udah pernah buka itu. Ini kau, Cuma kalau kamu meninggal malam ini kau jalan dulu. Saya buat meninggal kau. Gak bernapas kau saya buat. Ya silakan buka on cam. Aku tinggal bisa mencari peraturan pernikahan kembali gereja Advent. Coba dibaca dulu. ini Iya, Ini dicari aja. halaman- Sekarang kan jangan ini halaman Diam, kamu 294. sesuai ajaran Yesus atau tidak? Kita lihat, kita uji ajaranmu. Ini 294 ya, halaman 294, panjang loh, ada 400. Enggak, yang intinya Ini- aja ambil. Intinya aja ambil yang boleh mereka menikah lagi ketika mereka cerai. Ya. Intinya aja ambil. Ini saya mau klarifikasi aja kalau ini saya nggak bullshit ya. Ini ya ada logonya, edisi tahun 2022 seharusnya masih berlaku. Ini masih dekat itu, berlaku lah itu, masih dekat itu. 200, aduh panjang Pak, 400 halaman. Ya, intinya aja tadi- ambil, intinya. Nih, saya sih menemukannya di sini ya, di sini. Apa? Silakan dibaca. Perpisahan atau perceraian yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti kekerasan fisik atau yang tidak melibatkan ketidaksetiaan pada janji pernikahan, lihat bagian 1 atau 2 di atas, tidak memberikan hak alkitabiah kepada salah satu dari mereka untuk menikah lagi, kecuali jika pihak yang menikah lagi berzina atau meninggal dunia jika seorang anggota yang telah bercerai menikah lagi tanpa alasan-alasan alkitabiah, agak abu-abu di sini bahasanya. Tanpa alasan-alasan alkitabiah ini, ia harus dikeluarkan dari keanggotaan dan orang yang dinikahinya jika seorang anggota juga harus dikeluarkan dari Nah, pas mereka dikeluarkan dari keanggotaannya, mereka bisa diterima kembali. Nih, di poin 9 gitu. Diterima kembali ke dalam keanggotaannya bagi mereka yang telah diberhentikan karena alasan-alasan yang diberikan dalam bagian-bagian sebelumnya, biasanya harus berdasarkan pembaptisan ulang.
Jadi kalau saya menyimpulkan, ya gereja Advent itu boleh menikah lagi ya, biarpun cerai hidup ya. Dengan alasan, tadi poin mana tadi? Yang pernikahan ya. Yang alasan nih